Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre horor misteri berjudul Obsession yang rilis pada tahun 2026. Film ini bercerita tentang seorang pria pemalu yang telah lama menyukai sahabatnya. Namun ia tak pernah berani mengungkapkan perasaannya. Dalam keputusasaan, ia menggunakan benda mistis bernama One Wish Willow, berharap agar sahabatnya mencintainya lebih dari siapapun. Keinginannya memang terkabul, tetapi cintanya berubah menjadi obsesi yang mengerikan. Perilakunya semakin tidak terkendali, brutal, dan dipengaruhi kekuatan misterius yang membuat pria tersebut sadar bahwa setiap permintaan memiliki harga yang sangat mahal. Film ini diawali dengan seorang pria bernama Bear yang sedang berada di sebuah restoran untuk mengungkapkan perasaannya terhadap seorang wanita bernama Nikki. Bear pun tampak gugup karena ia sudah menyukai Nikki sejak lama. Ia juga satu-satunya wanita yang baik kepada Bear saat ia pertama kali pindah ke sana. Namun ternyata itu hanyalah Bear yang sedang latihan dengan salah satu pelayan di sana. Sahabatnya bernama Ian mengatakan kalau kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Bear sangatlah mengelikan dan ia yakin kalau Nikki pasti akan ilfil kalau Bear menyatakan perasaannya seperti itu. Setelah selesai, Ian pun meminta pelayan tersebut untuk melanjutkan pekerjaannya. Diketahui pada saat sekolah dulu, Nikki pernah dibully dan diberi nama Freaky Nikki. Ian pun menyarankan Bear untuk bersikap lebih natural dan menyuruhnya untuk menembak Nikki malam nanti di acara trivia night di sebuah bar. Malam harinya saat baru pulang, Bear menemukan kucingnya yang bernama Sandy sudah meninggal dunia akibat tidak sengaja meminum obat penenang yang ada di dalam lemari Bear. Setelah membereskan mayat kucingnya, Bear pun hanya bisa menangisi kematian kucing kesayangannya di dalam kamar. Pada saat sedang rebahan dan melihat Instagram milik Nikki, secara kebetulan Nikki juga menghubunginya untuk bertanya jam berapa Bear akan datang ke bar. Awalnya Bear berniat untuk menolak ajakan tersebut karena masih sedih dengan kematian kucingnya. Namun Nikki mengatakan kalau ia berencana untuk resign dari tempat kerjanya. Sebelum menutup teleponnya, Nikki tidak sengaja menjatuhkan kalungnya ke dalam kloset. Mendengar hal tersebut, Bear pun langsung pergi ke sebuah toko untuk membelikan kalung kepada Nikki. Setelah melihat-lihat sekitaran toko, Bear melihat ada sebuah barang unik bernama One Wish Willow yang konon katanya dapat mengabulkan segala keinginan setelah mematahkannya. Ketika hendak membayar, kasir di sana pun memperingatkan Bear kalau banyak orang yang sering datang komplain setelah membuka kotak tersebut. Bear pun sempat bertanya, apakah pelanggan tersebut komplain karena barang tersebut scam? Namun kasir tersebut berkata kalau mereka bukan penipu, dan Bear yang tidak mempedulikan hal tersebut langsung membayar dan pergi ke bar untuk bertemu dengan yang lain. Kita lalu diperkenalkan dengan Nikki dan juga teman lainnya bernama Sarah. Di sana, Ian terus mendesak Bear untuk segera menembak Nikki. Namun karena Bear tidak berani, ia pun akhirnya mengikuti Nikki yang hendak memesan alkohol. Ketika di tempat bar, Bear pun hendak menyatakan perasaannya, namun selalu diinterupsi oleh bartender, dan akhirnya Ian dan Sarah yang datang menyusul untuk mengambil minuman. Setelah itu, Sarah pun berusaha menghibur Bear setelah ia memberitahu kalau kucingnya baru saja meninggal dunia. Ketika sudah selesai dan akan pulang, Ian dan Sarah pun hendak lanjut ke bar lain. Namun Nikki hanya ingin pulang dan meminta Ian mengantarnya. Melihat kesempatan tersebut, Bear pun langsung menawarkan diri untuk mengantar Nikki pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, Bear pun curhat tentang kucingnya yang baru saja meninggal. Diketahui kalau ternyata mereka berempat bekerja di tempat yang sama. Nikki juga akhirnya ikutan curhat. Ia merasa pekerjaannya di sana sangat monoton dan ia butuh perubahan besar dalam hidupnya. Nikki juga mengatakan kalau Bear hanyalah satu-satunya orang yang ia nyaman untuk diajak cerita. Ketika sampai di rumah Nikki, ternyata Sarah ada perasaan terhadap Bear, namun ia hanya menganggap Sarah sebagai teman saja. Saat Nikki hendak masuk ke dalam rumah,
Lagi-lagi Bear tidak berani mengungkapkan perasaannya, sehingga Nikki langsung bertanya apakah Bear menyukainya. Namun Bear malah mengatakan kalau ia hanya menyukainya sebagai teman. Setelah itu, Bear pun langsung mengeluarkan One Wish Willow, berharap jika Nikki akan mencintai dirinya melebihi apapun di dunia ini. Setelah dipatahkan, tiba-tiba saja Nikki sudah berdiri di depan pintu dan kembali mendatangi Bear untuk mengajaknya masuk ke dalam rumahnya. Nikki berkata kalau ia berniat untuk menghibur Bear yang baru saja kehilangan kucingnya. Bear pun menganggap kalau Nikki sedang mabuk. Namun Nikki tiba-tiba langsung masuk ke dalam mobilnya dan mengatakan kalau ia sedang tidak ingin sendirian karena baru mendapatkan informasi kalau ayahnya sekarat. Nikki pun meminta Bear untuk mengajaknya menginap di rumahnya. Sesampainya di rumah Bear, Nikki juga meminta untuk menemaninya di dalam kamar karena ia tidak ingin tidur sendirian. Anehnya, saat sedang berciuman, Nikki tiba-tiba kaget saat melihat dirinya melakukan semua itu. Namun beberapa detik setelah itu, Nikki kembali normal lagi. Bear pun terlihat panik karena melihat sikapnya yang tiba-tiba berubah 180 derajat. Namun Nikki berusaha menenangkan Bear dan mengatakan kalau ia hanya mengalami panic attack. Setelah tertidur, Bear yang penasaran pun langsung mencari informasi di internet tentang One Wish Willow. Namun setelah dicek, Bear pun tampak heran karena sebagian orang berpendapat jika mainan tersebut hanyalah gimmick untuk menghibur orang-orang. Saat Bear hendak kembali tidur, terlihat Nikki yang sudah duduk di samping tempat tidur dan mengajak Bear untuk tidur bersamanya di atas ranjang. Keesokan paginya, Bear yang baru bangun pun tampak terkesima saat melihat sarapan yang sudah disiapkan oleh Nikki. Namun anehnya, ketika di dapur, Bear kembali dikejutkan karena Nikki membuat altar persembahan untuk kucingnya itu. Setibanya di toko, Ian pun terlihat senang saat melihat Bear dan Nikki yang datang bersamaan ke toko. Namun Bear berkata kalau ada sesuatu yang aneh pada diri Nikki. Ia juga mengatakan kalau sikap anehnya tersebut mungkin disebabkan karena ayahnya yang sedang sekarat akibat penyakit kanker. Bear pun berpendapat kalau Nikki membutuhkan bantuan psikolog untuk kondisinya itu. Tak cuman itu, ia kini merasa kalau saat ini Nikki mulai terobsesi dengan dirinya. Apalagi dirinya yang tidak pernah mengalihkan pandangannya sedikit pun kepada Bear. Malam harinya saat hendak pulang dari tempat kerja, Nikki malah menumpang mobil Ian yang membuat Bear tampak agak sedikit lebih tenang. Saat sedang bertelepon tentang Ian, Nikki tiba-tiba sudah sampai di rumahnya untuk meminta maaf atas sikap anehnya semalam. Nikki juga akhirnya mengaku kalau ia sebenarnya sedang mengonsumsi obat dikarenakan stres akibat kondisi ayahnya itu. Nikki lalu mengungkapkan perasaannya kalau ia sebenarnya juga sudah menyukai Bear sejak pertama kali bekerja di toko tersebut. Singkat cerita, mereka pun akhirnya jadian dan selalu menghabiskan waktu bersama berdua dimanapun dan kapanpun itu. Terlihat juga Nikki yang tidak bisa melepaskan pandangannya dari Bear. Hingga suatu hari, saat sedang makan malam di sebuah restoran, Ian terus-terusan menelepon Bear. Merasa ada sesuatu yang penting, Bear pun mengangkat teleponnya. Ian pun mengatakan kalau ayahnya Nikki sebenarnya tidak sedang sekarat dan sehat walafiat saja selama ini. Ia juga sudah menghubungi rumah sakit yang disebut Nikki kemarin, namun hasilnya nihil. Diketahui ternyata Nikki selama ini hanya menganggap Bear sebagai teman saja, alias friendzone. Ian pun menganggap kalau Nikki mungkin memiliki kelainan sosial untuk mencari perhatian dengan cara yang aneh. Sebagai sahabatnya, Ian memperingati Bear untuk berhati-hati terhadap Nikki. Bear pun kembali ke mejanya dan memberanikan diri untuk menanyakan kondisi ayahnya. Namun Nikki malah tiba-tiba tantrum, sehingga Bear yang panik langsung berusaha menenangkannya. Singkat cerita, setelah selesai berhubungan, Bear pun terbangun di jam 3.45 subuh dan Nikki tiba-tiba saja sudah berada di depannya dengan sikap yang sangat aneh. Saat Bear bertanya apa yang sedang ia lakukan, Nikki pun berkata kalau ia hanya ingin memperhatikannya saat sedang tidur.
Bear pun berusaha menyuruh Nikki untuk kembali ke tempat tidur. Namun Nikki lagi-lagi bersikap aneh dan bertanya mengapa Bear tidak mencintai dirinya sebesar ia mencintai Bear. Ia pun akhirnya kembali tidur dengan Bear yang tampak ketakutan. Keesokan paginya, Bear tiba-tiba menemukan rambutnya yang sudah dipotong oleh Nikki. Bear yang akan pergi bekerja pun meminta Nikki untuk berhenti bertingkah aneh seperti semalam. Namun Nikki beralasan kalau dirinya hanya bermimpi buruk semalam. Sebagai bentuk permintaan maaf, ia pun membuatkannya bekal makan siang untuk dibawa ke tempat kerja, karena hari itu adalah hari libur Nikki. Hal aneh pun mulai terjadi saat Bear menemukan pintu rumahnya yang sudah diselotip dengan sangat tebal. Saat Bear sudah pergi, Nikki tiba-tiba mematung dengan wajah tersenyum, lalu buang air di tempat. Siang harinya, saat membuka kotak makannya, Bear menemukan ada 2 foto yang diselipkan di sana. Setelah itu, ia pun curhat kepada Sarah tentang sikap Nikki yang semakin lama semakin aneh. Mendengar hal itu, Sarah berkata jika ia juga merasa heran dengan Bear yang mau pacaran dengan Nikki, yang jelas-jelas hanya menganggapnya sebatas teman. Namun tak lama setelah itu, Sarah mendapat surat yang mengatakan kalau ia gagal masuk universitas impiannya. Ketika melihat notes di kotak makan Bear, Sarah pun bertanya apa maksud dari tulisan di kertasnya. Melihat hal tersebut, Bear pun akhirnya sadar kalau ternyata isi sandwich itu adalah daging kucing miliknya yang sudah meninggal kemarin. Sepulang kerja, Ian pun meminta Bear untuk mengantarnya pulang, karena mobilnya sedang berada di bengkel. Lagi-lagi Ian membahas tentang Nikki yang berbohong tentang ayahnya. Namun Bear mengatakan kalau itu karena Nikki yang sedang mengonsumsi obat. Setelah itu, Ian berniat mengajak Bear ke acara boys night di rumahnya. Namun ia tidak mau Nikki datang bersamanya, karena sikapnya yang aneh. Bear pun mengatakan kalau ia berjanji akan datang ke sana tanpa membawa Nikki. Sesampainya di rumah, Bear sadar kalau semua kengerian ini berawal dari mainan One Wish Willow. Sehingga ia pun menghubungi nomor customer service yang tertera di bungkusnya. Saat sudah terhubung, Bear pun langsung bertanya apakah ia bisa mengubah atau membatalkan permintaan yang sudah terlanjur diminta. Tapi sayangnya, suara misterius itu memberitahunya jika setiap orang hanya memiliki satu kesempatan, di mana permintaan itu akan berlaku seumur hidup sampai Bear mati. Akhirnya diketahui kalau Nikki yang asli sebenarnya terjebak di dalam tubuhnya sendiri, dan yang selama ini berbicara dengan Bear adalah Freaky Nikki hasil permintaan Bear. Ketika masuk ke dalam rumah, terlihat Nikki yang ternyata hanya berdiri mematung sejak pagi menunggu kepulangan Bear. Ketika Nikki sedang mandi, Bear pun meminta izin pada Nikki untuk pergi ke rumah Ian sendirian, karena itu adalah acara boys night. Namun anehnya, Nikki tiba-tiba berteriak seperti kerasukan, dan mengatakan kalau Sarah juga akan ada di sana. Mendengar hal tersebut, Bear pun terpaksa mengajak Nikki untuk pergi ke rumah Ian. Setibanya di sana, Ian dan teman-temannya pun terlihat sedang bermain Truth or Dare. Di tengah permainan, Baron mendapat tantangan untuk bertukar tempat dengan Bear. Lalu giliran Nikki, yang tiba-tiba menceritakan tentang dongeng Hansel Gretel yang sudah ia ganti dengan versinya. Ceritanya tersebut terdengar sangat aneh, sehingga membuat suasana menjadi sangat canggung. Setelah itu giliran Bear, di mana ia mendapat tantangan untuk mencium orang di sebelahnya, yaitu Sarah. Mendengar hal tersebut, seketika Nikki langsung menggerutu dan berjalan ke arah Sarah. Ia pun langsung menarik kursinya agar Nikki lah yang berada di sebelahnya. Lalu tiba-tiba saja, Nikki yang asli tiba-tiba kembali dan mengatakan kalau itu bukan dirinya. Ia pun berusaha untuk menghabisi dirinya sendiri. Namun Freaky Nikki langsung mengambil alih kembali. Sepulangnya ke rumah,
Nikki pun meminta maaf atas kejadian di pesta tadi, di mana ia hanya tidak ingin Bear didekati oleh siapapun. Di tengah rasa muak, Bear pun meminta Nikki untuk pulang ke rumahnya sementara waktu agar ia bisa menenangkan diri. Mendengar hal itu, seketika Nikki tiba-tiba menangis dan memohon pada Bear untuk memaafkannya. Ia pun rela melakukan apapun, asalkan Bear tidak mengusirnya dari sana. Di tengah obrolan tersebut, Nikki kembali bertingkah aneh dan langsung kembali ke dapur sambil membawa sebuah pisau. Di tengah malam, Bear yang tidak bisa tidur tiba-tiba mendapat pesan dari Sarah yang saat ini sedang menunggu di luar, karena ia ingin memberitahunya informasi yang sangat penting. Bear yang ketakutan pun mengendap-endap keluar, dan akhirnya berhasil keluar untuk menemui Sarah. Namun sebelum keluar kamar, Bear pun dikagetkan dengan Nikki asli yang terbangun. Ia pun berbisik kepada Bear untuk segera membunuh dirinya selagi Freaky Nikki masih tertidur. Namun Bear tidak ingin kehilangan Nikki, meskipun sebenarnya yang selama ini bersamanya adalah Freaky Nikki. Ketika di mobil, ternyata Sarah ingin mengabari Bear kalau ia mendapat surat dari kampusnya dan ingin membukanya bersama. Namun sebelum itu, Sarah akhirnya memberitahu Bear kalau Ian dan Nikki selama 2 tahun belakangan ini ternyata sudah sering putus nyambung selama ini. Sarah juga berniat untuk mengungkapkan perasaannya selama ini kepada Bear. Namun belum sempat mengungkapkan, Nikki tiba-tiba datang dan langsung menghantam Sarah ke sebuah bata hingga wajahnya rusak parah. Melihat Bear yang ketakutan, Nikki pun langsung menenangkannya dan memintanya untuk jangan pernah mendekati wanita lain selain dirinya. Nikki juga meminta bantuannya untuk memindahkan mayat Sarah. Ketika di mobil, Bear pun semakin murka karena Sarah ternyata berhasil diterima di universitas impiannya. Keesokan harinya, Bear kembali ke tempat mainan kemari untuk membeli One Wish Willow yang kini hanya tersisa 3 saja. Bear pun sempat meminta kasir tersebut untuk membantunya membuat permintaan, namun kasirnya juga sudah menggunakannya. Ketika kembali ke mobil, Bear yang kebingungan pun memutuskan untuk mencoba membuat permohonan baru. Namun sayangnya, ia tidak bisa mematahkannya, sehingga ia langsung pergi ke rumah Ian. Bear pun berusaha menjelaskan kalau sikap Nikki yang terobsesi dengannya adalah karena barang One Wish Willow tersebut. Ia pun meyakinkan Ian untuk membuat permintaan, agar Bear tidak pernah membuat permintaan tersebut. Ian yang tidak percaya pun langsung mematahkan One Wish Willow, sambil mengatakan kalau ia meminta $1 triliun. Dan benar saja, tak lama setelah itu, rumahnya langsung dihujani dengan tumpukan uang yang sangat amat banyak. Ketika kembali ke rumah, Bear pun tampak syok saat melihat jasad Sarah yang malah dijadikan pajangan oleh Nikki. Bear pun berniat untuk meminta Nikki membuat permintaan menggunakan One Wish Willow. Namun tingkah Nikki semakin aneh, di mana ia membunuh Ian dengan menembaknya sambil memaksa Bear untuk mengatakan kalau ia mencintai dirinya. Setelah itu, Bear langsung kabur ke kamar mandi untuk menghabisi dirinya sendiri dengan sebuah pistol. Namun karena tidak berani, Bear pun memutuskan untuk meminum semua obat penenangnya agar bisa mati overdosis seperti kucingnya. Namun lagi-lagi, Bear berniat memuntahkan obat-obatnya karena ia sebenarnya juga takut mati. Sialnya, ketika ia hendak memuntahkan obat-obatannya, Nikki malah membuat permintaan menggunakan One Wish Willow agar Bear bisa mencintai dirinya. Namun tak lama setelah itu, Bear akhirnya meninggal karena overdosis obat. Di akhir film, Nikki yang asli pun akhirnya kembali karena Bear sudah tewas. Ia pun tampak kaget dengan sekitarnya dan hanya bisa menangis di sofa sendirian.